Nama saya Nur Saubah, NPM 20125286. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam, Martapura. Kali ini, saya akan membahas tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Ada dua aspek penting dalam mengukur sebuah bahasa yang santun. Pertama, kesantunan linguistik. Yang kedua, kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik. Dalam kesantunan linguistik, menghususkan kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif adalah kalimat perintah. Mengapa dalam kesantunan berfokus pada kalimat perintah? Karena dalam kalimat perintah sering mengandung makna ketidaksantunan. Nah, bagaimana caranya kalimat perintah bisa dikatakan santun? Dan apa cirinya jika bisa dikategorikan tidak santun? Mari kita bahas. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif. Ada 4 hal dalam hal ini. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Panjang pendek tuturan, semakin panjang kalimat atau tuturan, maka akan semakin santun. Jika semakin pendek, maka akan menjadi tidak santun. Contohnya ada 3 kalimat. Yang pertama, daftar hadir itu. Kalimat pertama. Kalimat kedua, ambil daftar hadir itu. Kalimat ketiga, ambilkan daftar hadir itu. Dari kalimat 1, 2, dan 3, kalimat ketigalah yang dianggap lebih santun. Nah, bisa dimengerti? Nah, yang kedua adalah urutan tuturan. Urutan tuturan sebagai penentu kesantunan berbahasa. Ada sebuah contoh. Yang pertama, ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu, cepat. Yang kedua, cepat bersihkan meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Dari contoh 1 dan 2, contoh pertamalah yang dianggap lebih santun. Mengapa? Karena di contoh pertama, itu alasannya dulu yang dikemukakan, baru kalimat perintah. Nah, ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah intonasi dan isyarat-isyarat kinesik sebagai penentu kesantunan berbahasa. Jika yang pertama tadi semakin panjang kalimat, maka akan semakin santun. Berbeda dengan intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Jika semakin panjang, maka akan menjadi tidak santun. Contohnya, kirim surat itu, atau surat itu kirim. Jadi, semakin panjang intonasi, maka akan mengakibatkan menjadi tidak santun. Namun, jika semakin panjang kalimat yang dituturkan, maka akan semakin santun. Yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Apa saja? Yang pertama, kata tolong. Yang kedua, kata mohon. Dan yang ketiga adalah silahkan. Contohnya, tolong ambilkan daftar hadir itu. Nah, jadi kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif ada 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua,
urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinesik. Dan yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna ini berbeda dengan arti. Makna itu lebih mendalam. Makna ini sangat bergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang membelatar belakangi teks, yang membelatar belakangi tuturan. Konteks ada banyak sekali, yaitu waktu, tempat, atau situasi. Situasi ada situasi suasana atau situasi psikologis si penutur. Apakah sedih atau marah? Nah, itu bisa menjadi hal latar belakangnya. Konteks bisa bergantung pada pihak pembicara. Misalnya, apakah dia orang tua, teman, atau orang yang belum kita kenal. Nah, ini bisa berpengaruh sejauh mana kesantunan berbahasa kita. Kesantunan pragmatik ini kita khususkan pada tuturan imperatif. Dalam kesantunan pragmatik yang artinya adalah makna yang dituturkan apakah santun atau tidak. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam imperatif, tetapi dalam kalimat non-imperatif. Jadi, tujuan atau makna yang dimaksud si penutur adalah memerintah, tetapi tidak dituturkan atau dibahasakan dalam kalimat perintah, melainkan melalui kalimat pernyataan atau deklaratif dan kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan deklaratif. Contohnya, tugas karya ilmiah ini memerlukan bantuan KBBI. Dalam kalimat ini, secara tidak langsung merupakan pernyataan yang mengandung makna perintah. Mengapa? Karena dalam kalimat ini, seseorang itu akan melakukan membuka kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kesantunan pragmatif imperatif dalam tuturan interrogatif. Contohnya, dalam sebuah ruangan atau kelas bersama murid-murid di hari atau cuaca yang panas, salah satu dari mereka ada yang kipas-kipas karena kepanasan. Kemudian dia bertanya, apakah kipas angin itu berfungsi? Jika di antara mereka ada yang mengerti mencoba menyalakan kipas angin tersebut, maka ini bisa dikatakan kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan yang mengandung makna perintah. Materi kesantunan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kesantunan, skala kesantunan, dan penyebab kesantunan. Dalam prinsip kesantunan ini misalnya, kita akan bertemu dengan yang namanya maksim-maksim kesantunan. Ada maksim kearifan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan sebagainya. Faktor-faktor penyebab ketidaksantunan. Pertama, kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi si penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Dan yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Baik, materi selanjutnya adalah tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Keterampilan berbicara itu memerlukan keahlian khusus, yang mana keahlian tersebut harus dilatih. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian.
Dalam kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri kita. Yang kedua, fokus pada pendengar kita. Tipe-tipe pendengar ada pendengar visual, pendengar yang logika, ada pendengar yang emosional, ada pendengar yang imajinatif, dan ada pendengar yang bahagia. Yang ketiga adalah menguasai proses, yaitu menguasai bahasa-bahasa apa saja yang belum dimengerti. Yang keempat adalah membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dibangun dalam beberapa hal. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, performance. Yang keempat, jangan lupa senyum. Yang kelima, berbicara dengan energik dan bersemangat. Dan yang keenam, jadilah pribadi yang unik. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kualitas materi. Membuat materi yang terstruktur dan mempermudah si pendengar untuk memahami materi. Kemudian memperhatikan si pendengar, apakah mereka orang tua, anak-anak, atau rekan-rekan kita yang harus diperhatikan dan disesuaikan. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Berbicara tidak hanya di mulut saja yang berbicara, namun anggota tubuh kita juga ikut berbicara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan senyum, kontak mata, yaitu menatap para pendengar kita. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah sesuatu yang berbeda dengan bisa membaca. Jika bisa membaca, itu artinya sangat mudah dilakukan. Namun, keterampilan membaca belum tentu. Keterampilan membaca itu memerlukan keahlian khusus. Contohnya, keterampilan membaca berita, keterampilan membaca puisi, dan lain sebagainya. Di antara keduanya itu memiliki teknik membaca yang berbeda. Membaca kritis merupakan sebuah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail. Kemudian dapat menganalisis dan mengkritis suatu bacaan, dan memahami secara mendalam maksud dan tujuan si penulis. Teknik membaca kritis dengan 3 cara, yaitu SQ3R: survei, question, riset, dan survei. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca, yaitu dengan membaca judul, baca pendahuluan, membaca sub-sub yang bercetak tebal. Kemudian, baca kalimat pertama yang di bawah heading. Selanjutnya, baca judul setiap peta. Misalnya, setiap buku pasti ada peta atau bagan yang berisikan informasi yang penting untuk dibaca. Kemudian, baca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku atau di setiap bab yang ada. Yang kedua, question, yaitu membuat pertanyaan dari heading yang bercetak tebal. Yang ketiga adalah read, yaitu kegiatan membaca, kemudian si pembaca mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Yang keempat adalah riset, yaitu mengecek kembali apakah pertanyaan tersebut sudah mendapatkan jawabannya, kemudian mengetes daya ingat. Yang kelima adalah review, yaitu mengulang kembali bacaan yang sudah kita baca dari awal hingga akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca dan apakah sudah ditentukan jawabannya. Kemudian setelah melakukan SQ3R, langkah selanjutnya adalah menganalisis isi bacaan yang sudah kita baca tadi. Di sini diharapkan untuk tidak percaya tentang apa yang ditulis si penulis. Namun yang bisa dilakukan adalah mencari data-data atau fakta-fakta apa saja yang bisa mengimbangi tulisan yang disajikan.
Sikap membaca kritis adalah tidak mudah percaya dengan informasi yang disajikan. Misalnya mengajukan pertanyaan, apakah begini? Apakah begitu? Masa sih begini? Dan baca bacaannya. Cari pendapat lain yang terkait dengan yang disajikan tulisan atau bacaannya. Membaca kritis berkaitan dengan sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis yaitu merangkum intisari dari beberapa sumber, kemudian dikritis dari beberapa sumber. Setelah ditemukan kritisan segala macam, kemudian dianalisis dan dibuatlah tulisan yang berbeda dari sumber-sumber tersebut. Nah, itu yang dinamakan membaca kritis. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, bukan hanya melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir, proses menganalisis, yang mana menganalisis ini dilihat dari berbagai macam hal, seperti simbol kenyataan maupun situasi yang ada pada saat itu, ataupun objek yang sedang diamati. Jadi, yang namanya menyimak ada proses yang harus dilakukan berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah proses menyimak. Ada 5 tahapan dalam proses menyimak. Pertama, mendengar, yaitu berfokus pada satu suara. Yang kedua adalah memahami, yaitu mengartikan setiap kata yang didengar. Yang ketiga adalah menginterpretasi, yaitu memberikan makna yang didengar. Yang keempat, menilai, yaitu mengevaluasi pendapat orang yang dia simak. Dan yang kelima adalah memberi respon atau tanggapan, yaitu ini bergantung pada proses atau tahapan yang sudah dilalui. Baiklah, ini saja yang bisa saya jelaskan tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.